Muhyiddin, yang menghidupkan agama, dan beliau tidak mau. Dan dia mengatakan, aku tidak menghalalkan orang yang mengatakan bahwa aku gelarnya Muhyiddin, aku tidak halalkan. Tetapi Allah mau hal tersebut. Semua orang bilangnya Muhyiddin, Muhyiddin. Allah yang mau, walaupun tidak dihalalkan tapi Allah menghalalkan. Begitu juga Al-Imam Ahmad, tidak mau ucapannya ditulis, tidak mau ada yang mengikuti dia. Tidak seperti sekarang, like, subscribe, kemudian branding, macam-macam sekarang. Ini nggak ada zaman dulu begitu. Tidak ada, sama sekali. Dan beliau tidak mau dan mengatakan, aku sudah diuji oleh Allah dengan ketenaran, dengan kemasyhuran. Dan dia berusaha untuk tidak terkenal. Nggak ada ulama zaman dulu pengen terkenal seperti zaman sekarang. Allahul musta'an. Zaman dulu tidak. Beliau menghindar. Ada seseorang datang kepada Imam Ahmad minta doa buat ibunya yang sakit. Imam Ahmad marah. Kenapa doa sama saya? Saya siapa? Jangan doa minta sama saya, jangan. Bukan nggak boleh, boleh minta doa. Tidak ada masalah. Tetapi Imam Ahmad tidak mau dia dianggap lebih. Tapi didoakan. Begitu pulang orang tersebut, ibunya sudah sehat. Didoakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita insyaallah akan membahas tentang seorang ulama besar, Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, pada saat kita membahas sirahnya, membahas sejarahnya, kita tidak hanya akan mendengarkan cerita, tidak. Karena beliau adalah imam ahli sunnah wal jamaah. Imam yang dengannya Islam ini yang tadinya hampir berubah, Islam itu hampir berubah dan dijaga oleh Allah dengan dua orang. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ali ibnul Madini. Al-Imam Ali ibnul Madini adalah seorang ulama, dijuluki dengan julukan Amirul Mu'minina fil Hadis, Amirul Mu'minin di dalam bidang hadis. Ulama besar. Beliau gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Ahmad. Beliau Ali ibnul Madini mengatakan bahwasannya agama Islam ini dijaga dengan dua orang. Yang pertama oleh Abu Bakar As-Siddiq yaumar riddah, pada saat terjadi kemurtadan besar-besaran setelah wafatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umat Islam murtad, dijaga oleh Abu Bakar. Karena mereka para murtadin tidak mau membayar zakat. Kalau tidak ada Abu Bakar, tentunya dengan izin Allah, maka Islam sampai kepada kita tanpa ada zakat. Kemudian yang kedua, Al-Islam dijaga oleh Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, tokoh kita kali ini. Yaumal mihnah, pada saat beliau diuji, beliau mendapatkan siksaan. Kenapa? Karena tidak mau mengatakan dan tidak mau mengakui perkataan bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk. Kalau tidak ada Imam Ahmad,
maka kita pada saat ini mungkin mengatakan bahwa Al-Quran bukan kalamullah, tetapi Al-Quran adalah makhluk, dan Allah tidak memiliki sifatul kalam, tidak memiliki sifat kalam. Jadi kehidupan Imam Ahmad ini penuh dengan berbagai macam ibrah dan durus dan pelajaran. Jadi kalau kita melihat nanti kita akan pelajari, jadi kita akan belajar. Bukan hanya sekedar menceritakan. Kita bisa belajar dari Imam Ahmad bagaimana cara beliau belajar, menuntut ilmu. Beliau adalah anak yatim. Nanti akan kita ceritakan, anak yatim. Tetapi beliau menuntut ilmu dan sukses di dalam menuntut ilmu. Menjadi imam. Luar biasa sampai detik ini. Kemudian bukan hanya berilmu, tapi juga sukses di dalam mengamalkan ilmunya. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal adalah seorang yang zuhud, seorang yang luar biasa mengamalkan ilmunya. Kemudian beliau juga bukan hanya sukses di dalam keilmuan saja, tetapi Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal juga merupakan seorang ulama yang sabar di dalam menghadapi cobaan pada saat beliau dipenjara dan disiksa karena tadi yang kita katakan, karena masalah khalqu Al-Quran atau Quran adalah makhluk. Kemudian kita juga belajar dari Imam Ahmad ibnu Hanbal bahwa beliau tidak mengajak umat untuk memberontak kepada pemerintah pada saat itu. Tetapi bukan berarti dia mendiamkan atau dia tidak memprotes dan tidak mengatakan yang hak itu adalah hak. Kemudian bukan berarti dia mendekati sultan, mendekati penguasa yang melakukan kezaliman. Imam Ahmad pernah berdoa, mendoakan supaya tidak bertemu dengan Ma'mun, Al-Ma'mun, khalifah yang menyiksanya, yang memenjarakannya. Nanti akan kita ceritakan. Kemudian kita juga akan mempelajari daripada Al-Imam Ahmad bagaimana amanah beliau rahimahullahu ta'ala. Sempat beliau akan dijadikan mata-mata oleh pemerintah. Pada saat disuruh menulis sesuatu yang haram, dia tidak tulis. Pada saat disuruh untuk menulis sesuatu yang menjelekkan orang, dia tidak mau menulis. Pada saat dia lihat itu adalah sesuatu yang haram dan dosa, dia tidak lakukan. Kemudian juga kita akan mempelajari dari kisah Al-Imam Ahmad ini bagaimana beliau adalah seorang yang pemaaf, seorang yang berjuang lillahi ta'ala, tidak memiliki dendam pribadi. Seorang khalifah bernama Harun ar-Rasyid memiliki dua orang anak, Al-Ma'mun dan Al-Amin. Kemudian yang menggantikan Harun ar-Rasyid adalah Al-Ma'mun. Kemudian beliau memiliki pemikiran yang tidak sesuai dengan pemikiran yang benar, yaitu pemikiran Mu'tazilah tadi yang mengatakan Quran makhluk dan memaksa orang untuk mengikuti pemikirannya. Kemudian setelah Al-Ma'mun wafat, diwariskan tahtanya oleh Al-Mu'tasim namanya. Al-Mu'tasim adalah seorang khalifah yang menyiksa Imam Ahmad, yang memukuli Imam Ahmad, yang mencambuk Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Namun beliau juga di satu sisi memiliki kebaikan. Ada seorang wanita Ahlul Bait, seorang wanita jauh dari tempatnya Al-Mu'tasim di Baghdad, di Irak. Wanita tadi diganggu oleh Yahudi, dipukul oleh seorang Yahudi. Kemudian dia berteriak dengan lantang, dia mengatakan, wa mu'tasimah. Artinya adalah wahai Mu'tasim. Dia memanggil nama Mu'tasim. Mu'tasim jauh, ini masalah akidah, manggil orang yang tidak ada untuk minta tolong. Wa mu'tasimah,
wahai Mu'tasim. Dia kenapa berteriak Mu'tasim? Karena Mu'tasim pada saat itu adalah seorang khalifah yang memimpin. Kemudian Al-Mu'tasim sang khalifah tadi mendengar teriakan sang wanita, mendengar lewat perantara. Sang wanita teriak, "Wa Mu'tasimah." Ada orang Islam yang mendengar, kemudian dia menyampaikan pada orang Islam lainnya, ada seorang wanita dipukul Yahudi. Terus begitu sampai teriakan tersebut sampai di kantornya Mu'tasim. Mu'tasim ingin minum, tadinya mau minum, tidak jadi karena mendengar teriakan tersebut. Kemudian dia menyiapkan pasukannya untuk membebaskan sang wanita yang tadi diganggu dan dipenjara. Kemudian dipenjara di kota namanya Amuriyah. Datang Al-Mu'tasim, dia bersumpah mengirim pasukan yang awalnya ada di Amuriyah, akhirnya ada di Baghdad. Mengirim pasukan yang sangat besar untuk seorang wanita dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diganggu oleh mereka. Kemudian datanglah Al-Mu'tasim sampai ke Amuriyah. Kemudian dia membebaskan kota Amuriyah. Kemudian bertanya di mana wanita tadi. Datang, kemudian terjadi peperangan, 30.000 orang tewas dari pasukan musuh, 30.000 ditawan. Kemudian dia mengambil kunci penjara wanita tadi dan membebaskan dengan kedua tangannya. Dan kemudian dia membebaskan dan dia mengatakan, nanti jangan lupa kalau hari kiamat datang, jangan lupa untuk ingatkan Rasulullah SAW bahwa Mu'tasim yang datang membebaskan. Makanya wa Mu'tasimah dipakai sekarang dan digunakan di seluruh tempat. Sekarang banyak wanita muslimah di seluruh tempat, mereka teriak-teriak, bukan teriak nama-nama presiden, nama-nama raja zaman sekarang. Kalau sekarang tidak ada khalifah, nama raja. Ya fulan, ibnu fulan, ya presiden fulan, tapi tidak ada yang bergerak. Rubbawa mu'tasimahun talaqat mil'a afwahis sabayal yuttami lamasat asma'ana lakinnaha lam tulamis nakhwatal mu'tasimi. Banyak orang sekarang yang memanggil wa mu'tasimah. Anak-anak kecil yang menjadi yatim, mereka memanggil wa mu'tasimah, wa mu'tasimah. Karena ingat cerita tadi, wa mu'tasimah menggerakkan pasukannya hanya untuk satu orang. Tapi sekarang bukan satu orang yang mati, puluhan ribu tidak ada yang bergerak. Tapi pasukan Islam di mana-mana, masya Allah, puluhan ribu pasukan, ratusan ribu tiap tahun mereka parade militer, tiap tahun mereka latihan, maafi faedah, tidak ada gunanya. Tidak ada yang menolong saudara-saudara kita di Gaza dan di tempat lainnya. Lamasat asma'ana, kita dengar panggilan wa mu'tasimah di telinga kita, lakin akan tetapi tidak ada, teriakan tersebut tidak menyentuh wa mu'tasimah, nakhwatal mu'tasim, tidak menyentuh kejantanan seorang mu'tasim. Mu'tasim yang ini juga yang menyiksa Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad begitu mendengar kisahnya, maka Imam Ahmad mengatakan, aku telah mengampuni, telah memaafkan Al-Mu'tasim. Halal apa yang dia lakukan padaku. Dan dia memaafkan seluruh orang-orang yang telah menyiksanya. Al-Imam Ali bin Al-Madini tadi, beliau mengatakan, ittakhadtu Ahmada imaman fima baini wa bainallahi ta'ala. Aku menjadikan Imam Ahmad merupakan imam antara aku dengan Allah. Imam Ali bin Al-Madini bukan orang biasa. Beliau ahli illah, ahli ilmu penyakit hadis. Jadi ada di dalam hadis itu namanya ilmu ilal. Hadisnya kelihatan sahih. Dari Ahmad, dari Muhammad, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab, dari Nabi misalkan. Semuanya orang-orang yang terpercaya. Semuanya orang-orang yang kalau berbicara diterima hadisnya. Ulama hadis sering terkecoh. Paham? Ulama hadis sering terkecoh. Orang yang tahu penyakit hadis hanya segelintir ulama besar. Mereka tahu, oh ini di dalam hadis ini ada penyebutan nama Ahmad, padahal Ahmad
Tidak ada harusnya. Cuman perawinya salah menyebutkan nama Ahmad. Nah, Ahmad ini kebetulan orang benar, orang bagus, terpercaya. Karena disebutkan hadis yang tadinya dhaif, lemah menjadi sahih. Menjadi benar. Maka dipakai. Oh, ini semuanya secara zahir kelihatannya sahih. Tetapi orang yang mengerti ilmu ilal bisa tahu ini hadis bermasalah. Kenapa? Dia nanti memberikan argumen dan dalil-dalilnya. Makanya kita jangan percaya begitu saja dengan ahli hadis zaman sekarang. Kembali ke ulama hadis zaman dulu. Mereka lebih paham. Imam Bukhari meriwayatkan ratusan hadis dari Imam Ali bin Madini. Beliau mengatakan Imam Ali, Imam Amirul Mukminin di dalam hadis. Beliau mengatakan apa? Aku menjadikan Imam Ahmad sebagai imam. Imam itu apa? Pemimpin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita doa supaya menjadi imam, pemimpin orang yang beriman. Imam Ahmad menjadi imam, kata Imam Ali bin Madini. Di dalam fikih beliau bermadhab dengan madhab Imam Ahmad, mengikuti Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kemudian beliau juga mengatakan, jadi mengatakan bukan orang bodoh. Imam Amirul Mukminin di dalam hadis, beliau mengatakan, "Idza aftani Ahmad ibnu Hanbal," kalau Ahmad ibnu Hanbal berfatwa kepadaku, "lam ubali idza laqitu rabbi kaifa kan." Kalau Ahmad sudah berfatwa kepadaku, aku tidak peduli bagaimana aku menemui Allah nanti. Kenapa? Karena udah ada fatwa dari Imam Ahmad. Kemudian beliau mengatakan, Ahmadu sayyiduna, Ahmad adalah Tuhan kami. Hafizallahu Ahmad, Allah menjaga Imam Ahmad. Huwal yaum hujjatullahi ala khalqih, beliau hari ini merupakan hujjahnya Allah terhadap seluruh manusia. Kata Imam Ali Ibnul Madini. Kemudian tadi beliau mengatakan juga, Innallaha ta'ala a'azza hadha ad-din bi rajulaini la thalitha lahuma. Allah memuliakan agama ini dengan dua orang, tidak ada yang ketiga. Abu Bakar As-Siddiq yaumar riddah, Abu Bakar pada waktu kemurtadan, dan Ahmad ibnu Hanbal pada waktu mihnah atau percobaan, dan juga waktu orang-orang dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kemudian juga ada lagi ulama lain mengatakan, Abu Hatim dan juga Qutaibah mengatakan, idza ra'aitar rajula yuhibbul imam Ahmad ibn Hanbal fa'lam annahu sahibu sunnah. Ketahuilah kalau ada orang yang mencintai Imam Ahmad, maka dia adalah pengikut sunnah. Orang yang tidak cinta dengan Imam Ahmad, tidak suka dengan Imam Ahmad, berarti dia tidak suka dengan sunnah. Apa maksudnya sunnah? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Imam Ahmad Ibnu Hanbal, seorang ulama mengatakan, adha ibnu Hanbalin hujjatan mabruratan wa bihubbi Ahmada yu'raful mutanassiku. Seorang ulama mengatakan Imam Ahmad itu telah menjadi hujjah, menjadi dalil, menjadi argumen yang baik, dan dengan cinta kita kepada Imam Ahmad dan dengan cinta seseorang terhadap Imam Ahmad diketahui siapa orang yang ahli ibadah dan yang bukan ahli ibadah. Wa idza ra'aita li Ahmada mutanaqqisan, kalau kamu lihat seseorang menjelekkan Imam Ahmad ibnu Hanbal, fa'lam bi anna suturahu satuhtaku, maka ketahuilah bahwasannya aib-aibnya orang tersebut akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia menjelekkan al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kemudian Harmalah, seorang murid daripada Imam Syafi'i, beliau mengatakan, kata Harmalah, Imam Syafi'i mengatakan, kharajtu min Baghdad, aku keluar dari Baghdad. Kata siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Kharajtu min Baghdad wa ma khallaftu biha afqaha wala awra'a wala azhada wala a'lama min Ahmad. Aku keluar dari Baghdad dan aku tidak meninggalkan seorang pun di Baghdad
yang lebih faqih dan lebih wara', lebih zuhud, lebih berilmu daripada Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kata siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, kalau kemarin kita membahas sejarah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kita katakan lakabnya atau gelarnya adalah lupa? Muhyiddin, yang menghidupkan agama, dan beliau tidak mau. Dan dia mengatakan, aku tidak menghalalkan orang yang mengatakan bahwa aku gelarnya Muhyiddin, aku tidak halalkan. Tetapi Allah mau hal tersebut. Semua orang bilangnya Muhyiddin, Muhyiddin. Allah yang mau, walaupun tidak dihalalkan tapi Allah menghalalkan. Begitu juga Al-Imam Ahmad. Tidak mau ucapannya ditulis. Tidak mau ada yang mengikuti dia. Tidak seperti sekarang, like, subscribe, kemudian branding, macam-macam sekarang. Ini nggak ada zaman dulu begitu. Tidak ada sama sekali. Dan beliau tidak mau dan mengatakan, aku sudah diuji oleh Allah dengan ketenaran, dengan kemasyhuran, dan dia berusaha untuk tidak terkenal. Nggak ada ulama zaman dulu pengen terkenal seperti zaman sekarang. Allahul musta'an. Zaman dulu tidak. Beliau menghindar. Ada seseorang datang kepada Imam Ahmad minta doa buat ibunya yang sakit. Imam Ahmad marah. Kenapa doa sama saya? Saya siapa? Jangan doa minta sama saya, jangan. Bukan nggak boleh, boleh minta doa, tidak ada masalah. Tetapi Imam Ahmad tidak mau dia dianggap lebih. Tapi didoakan. Begitu pulang orang tersebut, ibunya sudah sehat. Didoakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad Ibnu Hanbal waliullah. Waliullah ada atau tidak? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang menolak adanya wali bukan muslim karena menolak Al-Quran. Di dalam hadis yang sahih dalam Arba'in Nawawiyah, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi salah seorang wali dari wali-wali aku, maka dia telah mengumumkan perang kepadaku. Kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa itu wali Allah, bukan yang gila, bukan yang nggak pakai baju, bukan yang aneh-aneh, bukan. Tapi orang yang beriman dan bertakwa itu wali Allah. Imam Ahmad kalau bukan wali Allah, siapa yang menjadi wali? Nah, Imam Ahmad banyak karomah-karomahnya diceritakan ya, dalam kitab. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, beliau juga dikatakan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Beliau mengatakan mata Thawri wa matal wara. Al-Imam Ats-Tsawri meninggal. Kemudian meninggal kewaraan dengan meninggalnya Imam Ats-Tsawri. Wa mata Syafi'i wa matatis sunnah. Imam Syafi'i meninggal, sunnah juga wafat, mati. Kemudian wa yamutu Ibnu Hanbal, dan Imam Ahmad meninggal, wa tadhharul bid'ah, maka kemudian bid'ah-bid'ah bermunculan. Taban bukan secara zahir, artinya adalah bahwa Imam Ahmad adalah seorang yang anti dengan bid'ah. Imam Ahmad dan para pengikutnya terkenal, pengikut Imam Ahmad kalau disebut Hambali, apa artinya? Hambali maksudnya pada saat disebut adalah pengikut Imam Ahmad di dalam akidah, bukan fikih. Fikih itu datang belakangan, 100 tahun setelah wafatnya Imam Ahmad baru ada madhab fikih. Tadi kita katakan tidak ada yang tidak mau dicatat dan tidak dicatat. Tapi Allah jadikan ada salah seorang namanya Al-Khalal mencatat seluruh perkataan Imam Ahmad, dicatat, dikumpulin. Dia ini orang ini mendatangi seluruh muridnya Imam Ahmad. Kemudian dia mencatat seluruh perkataan Imam Ahmad sampai perkataan Imam Ahmad bisa dibukukan, dan kemudian Imam Ahmad madhabnya bisa tersebar. Dia tidak mau, tapi Allah yang mau. Kalau Allah yang mau, bisa nggak Imam Ahmad melarang? Tidak bisa, tersebar di mana-mana. Mungkin sekarang ada 20 juta orang yang mengatakan bahwa dirinya mengikuti madhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Al-Imam Yahya bin Ma'in. Imam Yahya bin Ma'in imam jarh wa ta'dil. Ada dalam ilmu hadis ada namanya ada ilmu namanya ilmu rijal. Hadis itu ada dua. Ada matan, isi hadis. Dipelajari isi hadisnya. Rasulullah kalau mengatakan sesuatu bisa salah atau tidak?
Bisa salah? Nabi bisa salah tidak? Bicara bisa salah nggak? In huwa illa wahyun yuha wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak bicara dengan hawa nafsu, beliau hanyalah wahyu. Tidak salah. Hadis bisa salah nggak? Hadisnya bisa. Padahal hadis perkataan Nabi, betul. Kenapa salah? Riwayatnya bisa salah. Kadang-kadang misalkan isinya tidak sesuai fakta. Misalkan si fulannya udah meninggal berapa tahun sebelumnya, pasti ada kesalahan, dipastikan bukan dari Nabi. Nah, ini ada ulama yang mempelajari matan, ada lagi ulama yang mempelajari si periwayat tadi, dari fulan, dari Ahmad, dari Muhammad, dari Sa'id, dari Khalid. Dipelajari siapa Sa'id, siapa Khalid, kapan dia hidup. Sa'id hidup tidak bertemu dengan Khalid. Kok Sa'id bisa meriwayatkan dari Khalid? Aneh. Sa'id mengatakan Khalid bicara padaku, padahal Sa'id kagak ketemu dengan Khalid. Kapan ketemunya? Nggak ketemu. Ini dipelajari oleh ulama hadis, dipelajari. Ini nggak ketemu. Berarti Sa'id ini berdusta kalau dia mengatakan aku bertemu. Kemudian dilihat lagi, atau dia mengatakan dari Khalid. Nah, kalau dia mengatakan dari Khalid, pasti ada perantara karena tidak bertemu, dipelajari itu. Dan yang pelajari itu disebut dengan ilmu, namanya ilmu rijal. Sahabat Imam Ahmad namanya Yahya bin Ma'in. Yahya ahli dalam masalah rijal. Imam Ahmad dalam hadis secara umum. Imam Yahya pada saat dipaksa untuk mengatakan Quran adalah makhluk, beliau tidak seperti Imam Ahmad. Beliau mengatakan beliau taqiyah. Taqiyah boleh tidak? Boleh. Kalau terpaksa, bukan jadikan agama kita, bukan termasuk 19 persekian agama, bukan. Jadi kalau taqiyah kalau dipaksa tidak ada masalah. Illa an tattaqu minhum tuqah, jika kecuali untuk menjaga diri dari, kalau orang mau paksa kita ditodong senjata supaya mengatakan sesuatu, maka boleh. Kemudian Al-Imam Ahmad tidak mau tuqyah. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal pada saat Yahya ibnu Ma'in disuruh seperti Imam Ahmad, beliau mengatakan aradan nasu minna an nakun mithla Ahmad ibn Hanbal. Orang-orang mau aku seperti Imam Ahmad. La wallah, kata dia, tidak mungkin. Wallah, bersumpah dia tidak mungkin. Kenapa? Ma naqwa ala ma yaqwa bihi alaihi Ahmad wala tariqata Ahmad. Kami tidak kuat kalau disuruh jadi kayak Imam Ahmad, enggak kuat. Apalagi seperti jalanan Imam Ahmad. Tadi Hambali ketika dikatakan adalah pengikut Imam Ahmad di dalam fikih, sahih? Fikih, akidah. Fikih itu baru ada 100 tahun kemudian. Madhab fikihnya Imam Ahmad baru ada 100 tahun setelah wafatnya Imam Ahmad, kurang lebih 1 abad kemudian. Jadi kalau disebut Hambali itu masalah akidah. Paham ya? Mereka ciri-cirinya orang yang sangat keras dengan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dulu di Baghdad mereka, kalau zaman sekarang seperti salah satu organisasi menghancurkan minuman keras, menghancurkan kemaksiatan di sini. Paham tidak? Itu ciri pengikut Imam Ahmad begitu, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada orang ngaku pengikut Imam Ahmad kemudian anti amar ma'ruf nahi mungkar, bukan pengikut Imam Ahmad. Itu ada di dalam sejarah, ini fakta sejarah disebutkan oleh para ulama. Dikatakan washtahara atba'u ibni Hanbal bi salabatil aqidah. Para pengikut Imam Ahmad terkenal dengan kekuatan akidahnya. Wat tasydid 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan mereka itu sangat berpegang teguh dalam menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang kemungkaran. Wa min dzalika ma ruya anhum fil qarnaini ats-tsalits war rabi'i lil hijrah. Di antaranya adalah riwayat yang diriwayatkan dari tahun 3 Hijriah dan 4 Hijriah, min annahum kanu yaqumuna bis-tsawratil kubra 'alal batil fil Baghdad. Mereka melakukan revolusi di Baghdad bi iraqatil khumur wa darbil mughanniyat. Mereka menghancurkan
minuman keras, kemudian memukul para orang wanita-wanita yang para penyanyi wanita, wa inkar wa'tiradil masyi ma'an nisa was-sibyan wa masyakal. Kalau ada orang-orang yang laki-laki perempuan jalan di jalanan, yang nggak jelas, yang diinikan, mereka juga melakukan hal tersebut. Ini adalah yang dilakukan oleh para pengikut Imam Ahmad. Kemudian Al-Imam Ahmad pernah suatu hari ada seseorang yang mendatanginya. Beliau adalah seorang ahli bahasa. Jadi Imam Ahmad bukan hanya ahli agama. Sebelum belajar agama, dia belajar bahasa. Karena bahasa kunci. Bahasa adalah kunci. Nah, orang zaman sekarang banyak yang mereka itu, Masya Allah, tidak belajar tapi pingin jadi ahli semuanya. Nah, ini muskilah di zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu tidak seperti itu. Imam Ahmad pada suatu hari didatangi oleh seorang yang bernama Yahya Tha'lab An-Nahwi. Kemudian beliau bertanya, kamu ini pelajaran yang kamu pelajari apa? Dia mengatakan bahasa Arab, syair, membuat syair. Kemudian kata Imam Ahmad, kalau begitu tulis. Beliau memiliki sebuah syair. Beliau mengatakan, "Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul." Kalau seandainya engkau sedang sendirian, maka jangan kau katakan khalautu, jangan kau katakan aku sedang sendirian. Walakin qul alayya raqibu, akan tetapi katakanlah bahwa ada yang mengawasi aku kalau sedang sendirian. La tahsabannallaha yaghfalu ma madha. Janganlah engkau kira bahwa Allah itu lalai dari apa yang telah lewat, telah berlalu. Wa annal ladzi takhfa alaihi yaghibu. Dan janganlah engkau kira apa yang tersembunyi dari Allah itu tidak terlihat. Lahauna 'anil ayyami hatta tataba'at dzunubun 'ala atharihinna dzunubu. Kita ini sering bermain, suka bersenda gurau, main-main, terus-terusan main, sampai hari-hari itu berlalu, kemudian dosa-dosa kita itu menumpuk. Kata Imam Ahmad, faya laita anna Allah yaghfiru ma madha. Seandainya Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, wa ya'dzanu li fi taubatin fa'atubu. Dan Allah mengizinkan kita untuk bertaubat, mengizinkanku bertaubat, kata Imam Ahmad, maka aku akan bertaubat. Kalau sekarang jadi pertama Imam Ahmad belajar bahasa Arab. Kalau sekarang ada sebuah syair tadi Anda baca, bagus sekali. Isinya seperti ini. Al-kullu fi hadhid diyari mudarrisu. Sekarang ini semua orang menjadi guru. Wal kullu fiha syairun wa adibu. Dan semuanya menjadi penyair, menjadi sastrawan semuanya. Wal kullu in syi'tal bina'a muhandisu. Dan semua orang ketika dia akan ingin membangun sesuatu menjadi insinyur. Wal kullu in syi'tad dawa at-tabibu. Dan kalau orang itu pingin obat, mereka menjadi dokter. Wal kullu fi ilmil hadithi muhaddithu. Dan semua orang kalau lagi lihat hadis menjadi ahli hadis. Wal kullu fi ilmil kalami khatibu. Dan pada saat melihat ilmu akidah, ilmu kalam menjadi khatib. Wal kullu qad darasal huquqa wa ilmaha wal kullu fi ilmil qada'i rahibu. Dan semua orang telah belajar ilmu hukum dan juga menjadi pengacara, dan luar biasa mereka di dalam ilmu hukum, menjadi hakim semuanya. Wal fiqhu 'indan nasi amrun hayyinu. Dan fikih itu tersebar di mana-mana dan menjadi hal yang enteng bagi seluruh manusia. Fal kullu yufti daiman wa yusibu. Semuanya berfatwa dan semuanya benar dalam fatwa mereka. Ma'ada fi hadhid diyari mutakhassisun. Tidak ada lagi sekarang di tempat kita, di negara kita ini ahli. Para ahli udah enggak ada karena semuanya ahli. Hadza la'amri mukhjilun wa mu'ibu. Ini merupakan suatu hal yang memalukan dan juga aib bagi kita. Jelas tidak? Lau kulluna alimal hududa li'aqlihi ma'atha fina jahilun wa kadhubu. Kalau seandainya kita semua ini tahu batasan-batasan akal kita, tahu apa yang kita pelajari, bisa membatasi,
batasan kita di mana, maka tidak akan ada orang yang bodoh dan orang yang menipu itu tidak akan bisa hidup di tengah-tengah kita. Tidak akan bisa berdusta. Jelas tidak? Nah, Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, beliau adalah seorang ulama yang belajarnya itu belajar dari dasar, belajar pertama bahasa Arab. Orang yang mau belajar agama mustahil, tahu mustahil? Mustahil menjadi ahli agama kalau tidak bisa bahasa Arab. Dulu pernah ada perdebatan terjadi, satu orang tidak bisa bahasa Arab, bukan berarti dia tidak boleh membaca, tidak boleh belajar, boleh silakan, tapi kalau menjadi ahli agama tidak mungkin. Mustahil. Kalau dia mau, apa yang dilakukan? Harus belajar bahasa Arab. Imam Syafi'i belajar bahasa Arab di qabilah Hudzail. Imam Ahmad belajar bahasa Arab dulu. Pada saat dia akan menjadi atau belajar agama, dia belajar bahasa Arab, mendalami bahasa Arab. Siapa Al-Imam Ahmad? Ini yang akan kita pelajari. Siapa? Namanya siapa? Beliau adalah Al-Imam Ahmad, Al-Imamu haqqan wa Syekhul Islami sidqan. Al-Imam Dzahabi mengatakan imam yang benar-benar imam, dan juga Syekhul Islam Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ibnu Hilal ibnu Asad ibnu Idris ibnu Abdullah ibnu Hayyan ibnu Abdullah ibnu Anas ibnu Auf ibnu Qasid ibnu Mazin ibnu Syaiban. Ibnu Syaiban berarti dari qabilah apa? Asy-Syaibani, dari qabilah Bani Syaiban, dari Bakar ibnu Wa'il, dari qabilah Rabi'ah, dari qabilah Rabi'ah. Rabi'ah dari qabilah Adnaniyah. Adnaniyah qabilah siapa? Qabilah siapa? Qabilah Nabi SAW. Adnan. Orang Arab terbagi menjadi Adnan dan Qahtan. Cuman Adnan dan Qahtan. Anda pernah belajar sirah? Ada orang Arab yang sudah punah, Musta'ribah dan Al-Arabul Aribah. Nah, orang Arab sekarang ada dua keturunan Adnan dan keturunan Qahtan. Imam Ahmad dari qabilah Rabi'ah, dari qabilah Adnaniyah, dari qabilah Bani Syaiban. Qabilah Rabi'ah, qabilah Adnan adalah qabilah Nabi SAW. Qabilah Rabi'ah ini qabilahnya yang ada di daerah Najd. Ya. Dulu ada perkataan dari seorang yang fanatik, dia mengatakan kadzabu Rabi'ah khairun min sadiqi Mudhar. Penipu dari Bani Rabi'ah lebih kita cintai daripada orang yang jujur dari Mudhar. Siapa yang Mudhar? Sadiqu Mudhar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzabu Rabi'ah Banu Hanifah. Apa? Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab. Rabi'ah qabilah luar biasa. Qabilahnya Imam Ahmad adalah qabilah Bani Syaiban. Ini termasuk qabilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangi. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah sudah mentok di Mekah 10 tahun, beliau sebelum hijrah ke Madinah keliling dulu di mana? Di setiap musim haji, keliling. Ketemu dengan qabilah Banu Amir. Ini yang menerima dakwah beliau ada 3 qabilah. Qabilah Banu Amir, qabilahnya Imam Ahmad yaitu Banu Syaiban, dan Aus dan Khazraj, qabilah Madinah. Aus dan Khazraj Al-Ansar. Kemudian Banu Amir mensyaratkan ya Rasulullah untuk menjadikan pemimpin setelah Rasulullah wafat dari Banu Amir. Mereka akan beriman. Rasulullah menolak. Kemudian datang kepada Banu Syaiban. Di situ ada seorang panglima perang yang kita ketahui bersama. Antum semua tahu siapa namanya? Sahabat. Siapa namanya? Hah? Dah, Khalid bin Walid dari qabilah apa? Dari Bani Makhzum, qabilahnya Abu Jahal. Kalau panglima ini dari qabilah Banu Syaiban, Al-Muthanna ibnu Harithah. Qabilah Banu Syaiban terkenal dengan kekuatan militernya, paling banyak jumlahnya. Mereka paling berani, qabilah yang berani. Pada saat Rasulullah datang, Rasulullah bertanya, siapa kalian? Mereka menjawab, nahnu Banu Syaiban.
Berapa jumlah kalian? Mereka mengatakan alfun wala yughlabu alfun min qillah. Jumlah kami 1000, tidak ada yang bisa mengalahkan kami. 1000 luar biasa zaman itu. Kabilah yang lain kurang dari itu. Beriman, Rasulullah mengatakan mengajak mereka kepada Islam, mereka mau masuk Islam. Tapi syaratnya satu, tidak berani melawan Persia. Persia, mereka tinggal daerah-daerah dekat Persia, dekat Irak situ, tidak mau berperang melawan Persia, nggak berani. Maka Rasulullah tidak menerima mereka. Yang menerima tanpa syarat adalah kabilah siapa? Aus dan Khazraj dari Yathrib, dari Madinah Al-Munawwarah yang disebut kemudian dengan nama Al-Ansar. Itu yang kemudian Rasulullah hijrah ke sana. Banu Syaiban yang menolak masuk Islam karena mereka takut dengan Persia, Rasulullah senang karena mereka jujur berbicara apa adanya. Mereka mau masuk Islam tapi takut karena itu, maka kemudian Rasulullah terima kasih kepada mereka. Mereka kabilah inilah yang akan memerangi Persia, yang akan membebaskan tanah Persia daripada Majusi Persia. Yang melawan Persia justru mereka, Al-Muthanna, temannya Khalid ibn Walid, panglima perang yang luar biasa, Al-Muthanna ibn Harithah, ada Al-Mu'anna ibn Harithah, para pemimpin, para panglima perang. Nah, ini adalah kabilah Al-Imam Ahmad. Kemudian ayahnya tadi bernama Ahmad ibn Muhammad. Muhammad merupakan seorang tentara, dari keluarga militer. Muhammad seorang tentara. Dan kemudian Ahmad ini meninggal masih muda, umur 30-an sudah meninggal. Maka Imam Ahmad dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Dalam keadaan yatim. Ibunya ada. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan di mana? Di Gaza. Dalam keadaan yatim juga nanti. Kemudian Al-Imam Malik menjadi imam, menjadi ulama dengan sebab ibunya. Al-Imam Ahmad dengan sebab ibunya. Al-Imam Asy-Syafi'i dengan sebab ibunya. Ibunya lah yang mencetak dan mengkader Imam Ahmad dan memberikan kita hadiah kepada seluruh umat manusia. Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang melakukan? Ibunya. Ibunya berasal dari Bani Syaiban juga. Al-Imam Ahmad, ibunya bernama Safiyah bintu Maimunah bintu Abdul Malik Asy-Syaibani, dari Bani Syaiban tadi. Ayahnya Hambal, termasuk salah seorang wali, seorang penguasa di zaman Bani Umayyah, kemudian memberontak kepada Bani Umayyah dan membela Bani Abbas pada saat melihat kezaliman Bani Umayyah. Jadi itu adalah sekilas daripada keluarga Imam Ahmad. Jadi keluarganya dekat dengan pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Pamannya dekat dengan pemerintah. Maka oleh karena itu Al-Imam Ahmad mewarisi keberanian mereka. Karena keluarga militer semua. Keluarga yang terkenal dengan kekuatan dan keberaniannya. Dan Imam Ahmad kemudian pada saat umurnya 14-an tahun diutus atau Imam Ahmad itu diberikan kerjaan karena tulisannya bagus dan beliau seorang yang cerdas untuk menjadi mata-mata. Kalau zaman sekarang intelijen mungkin, disuruh menulis surat. Surat itu ada yang bagus tentang masalah jihad dari khalifah. Maka beliau tulis. Kemudian ada lagi perintah untuk membunuh fulan, dia nggak tulis, dibuang, dirobek suratnya. Jadi kalau ada orang ikutin Imam Ahmad kemudian menjadi melaporkan, mengadukan saudaranya sama Muslim, ya, menjadi orang yang mengadu domba, itu bukan pengikut Imam Ahmad. Imam Ahmad robek tuh kertas-kertas yang nggak manfaat begitu. Padahal dia diperintahkan, disuruh kerja, nggak mau. Maka pamannya kemudian berkata kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, kenapa engkau tidak tulis? Itu berbahaya buat khalifah, buat pemerintah. Kata Imam Ahmad, tidak, haram, tidak boleh. Hal yang tidak boleh atau yang hal yang batil aku tidak mau tulis. Jadi Imam Ahmad tidak mau menolong kebatilan. Seorang ulama mengatakan tentang Al-Imam Ahmad, ma ra'at aini mithla Ahmad ibn Hanbal.
mataku ini tidak pernah melihat manusia yang seperti Imam Ahmad. Kemudian ada yang bertanya, orang di sekitarnya bertanya, dalam apa kamu tidak lihat? Masalah apa? Fil ilmi, apakah dalam keilmuannya? Kata dia apa? Abu Zur'ah seorang imam besar. Beliau mengatakan, fil ilmi, waz zuhdi, wal fiqhi, wal ma'rifati, wa kulli khairin ma ra'at aini mithlahu. Di dalam ilmunya, di dalam takwanya, di dalam wara'nya, di dalam zuhudnya, di dalam pengetahuannya, dan semua kebaikan aku tidak pernah melihat seseorang seperti Imam Ahmad ibnu Hanbal. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, kita harus tahu bagaimana keadaan masa pada saat beliau hidup. Beliau hidup di dalam masa tadi kita katakan, para ulama itu hidupnya atau keadaannya itu umat Islam dalam kemenangan. Romawi yang merupakan musuh umat Islam itu dalam kehancuran. Jadi dalam masa-masa keemasan Daulah Bani Abbas. Sebelum Imam Ahmad ada khalifah namanya Harun ar-Rasyid, orang yang soleh. Yahujju aman wa yaghzu aman. Beliau setiap tahun itu haji dan tahun yang lainnya berjihad. Itu kerjaannya tiap tahun. Kalau nggak haji, berjihad. Siapa namanya? Harun ar-Rasyid. Kebaikan tersebar di seluruh penjuru dunia Islam. Kata Harun ar-Rasyid, kalau tidak ada hujan di sini di Baghdad nggak ada masalah. Kata Harun ar-Rasyid, silakan pergi wahai awan kemanapun engkau inginkan. Kenapa? Karena engkau pergi kemanapun, hasil bumimu, hasil dari hujan yang turun itu akan datang kepadaku. Akan datang. Kalau tidak turun hujan di Baghdad, misalkan turunnya di Madinah misalnya, Madinah di bawah kekuasaan Harun ar-Rasyid. Maka dia tinggal minta dari Madinah untuk membawa hasil panen di Madinah. Kalau turunnya di Mesir, tinggal minta dari Mesir. Kalau turunnya di mana, tinggal minta. Keadaan yang luar biasa, kekayaan yang melimpah ruah, kekuatan yang sangat kuat. Seperti tadi kita ceritakan Mu'tasim, yang membebaskan seorang wanita, menggerakkan puluhan ribu pasukan hanya untuk seorang wanita yang dinodai kehormatannya. Jadi itu adalah merupakan keadaan pada saat Imam Ahmad hidup, masanya seperti itu. Kemudian juga ilmu mulai dicatat. Imam Malik sedang mencatat, namanya kitab Muwatta. Para ulama mencatat. Ada qadhi namanya Abu Yusuf, ini nanti akan menjadi guru Imam Ahmad. Beliau juga mencatat ilmunya Ibu Abu Hanifah. Jadi masa pencatatan dan pembukuan ilmu pengetahuan. Kemudian juga di situ juga ada pemikiran-pemikiran yang masuk. Pemikiran namanya Yunani masuk. Dimulai dari seorang yang bernama, ada namanya kelompok namanya Mu'tazilah. Kelompok namanya Mu'tazilah, nanti akan kita ceritakan pada pertemuan selanjutnya. Ini kita belajar sekalian mempelajari akidah. Kelompok Mu'tazilah ini mengatakan Quran makhluk, tujuan mereka bagus dan baik. Tujuannya adalah untuk membela agama Islam melawan orang Yahudi dan orang Nasrani dan para ahli filsafat yang menjelekkan agama Islam dengan ilmu filsafat pada saat itu. Tapi mereka belum paham Islam karena ilmu Islam ini sedang dibukukan, belum seperti sekarang udah ada jelas, ada Bukhari. Imam Bukhari belum ada pada saat itu. Ya, Bukhari muridnya Imam Ahmad. Maka mereka tidak kuat ilmu keislamannya, pondasinya tidak kuat. Sehingga malah terjadi fitnah. Ada seorang yang bernama Ja'ad ibnu Dirham dari Khurasan. Ya, beliau orang yang pertama mengatakan Quran adalah makhluk. Dia mengambil ilmunya dari Aban ibnu Sam'an. Ini kata para ahli sejarah. Dia ini Yahudi, ngambil ilmunya dari seorang namanya Talut. Talut ini adalah keponakan dari seorang Yahudi yang bernama Labid ibnu A'sam yang menyihir Nabi SAW. Jadi katanya seperti itu. Allah Ta'ala alam. Kemudian ada salah seorang yang mengambil ilmu daripada Ja'ad ini, namanya adalah Jaham ibnu Safwan. Dia ngambil ilmu dari Ja'ad tadi yang nyeleneh tadi, mengatakan Quran makhluk, kemudian diwariskan kepada
Bishr al-Marisi. Kemudian setelah itu Bishr al-Marisi ini merupakan orang Mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah juga berasal dari Wasil ibnu Atha. Dari Wasil ibnu Atha Mu'tazili. Ini Wasil ibnu Atha disebut Al-Wasil ibnu Atha Al-Ghazal. Dia ini seorang Mu'tazilah berasal dari belajarnya bersama Hasan Al-Basri. Belajar bersama Hasan Al-Basri. Pada saat tidak sesuai, tidak cocok, dia bikin halaqah sendiri, keluar dari halaqah atau dari perkumpulannya Hasan Al-Basri, imam besar, dan bikin ajaran atau pemikiran sendiri. Nah, kemudian ini Atha ini sangat pintar. Wasil bin Atha orang yang sangat cerdas. Ya. Dan ada yang mengambil madhab Atha ini namanya Ahmad ibnu Abi Duat, akan kita ceritakan, yang akan menjadi qadhi yang menyiksa nanti Imam Ahmad. Ya, kemudian juga kita tadi katakan Harun ar-Rasyid khalifah, punya anak siapa tadi namanya? Al-Ma'mun dulu, Al-Ma'mun. Imam Ahmad melawan 3 orang khalifah. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq. Dan kemudian di masa Al-Mutawakkil beliau dibebaskan. Ya. Pada saatnya ulama semua tidak ada yang berani berbicara kecuali 4 orang. 2 orang kemudian menyerah, 2 orang yang tersisa, 1 orang terbunuh, Muhammad ibnu Nuh, dan yang tersisa tinggal 1 orang namanya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Beliau melawan bid'ah Yunaniyah, bid'ah Yunani. Sekarang ada bid'ah Inggris, bid'ah Amerika, bid'ah Israel, ada bid'ah Eropa, macam-macam bid'ah, bid'ah liberal dan lain-lain. Orang zaman sekarang bicara ngomongin Imam Ahmad, tadi kita katakan Imam Ahmad ini dalam keadaan hidupnya masanya ini orang menang semua orang Islam. Jadi pada saat mereka bertengkar antara Mu'tazilah dengan ini dengan Imam Ahmad, kondisinya kita menang, bukan sedang kalah. Paham nggak? Kemudian juga Al-Imam Ahmad pada saat beliau tidak menerima bid'ah dari Yunani tadi, masalah ilmu kalam, nanti akan kita jelaskan masalah ilmu kalam, apakah ilmu kalam itu semuanya jelek atau tidak, akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Imam Ahmad ini melawan bid'ah-bid'ah itu. Orang sekarang belajar cerita Imam Ahmad, kemudian tidak mengambil atau tidak mencontoh Imam Ahmad. Ada bid'ah Eropa, bid'ah Belanda. Nah, kita ini mewarisi bid'ah Belanda zaman dulu. Pada saat kita tidak mengamalkan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum kita, pakai hukum Belanda, ini bid'ah Belanda. Kita tetap laksanakan. Berarti kita tidak ada manfaatnya kita pelajari kisah Imam Ahmad kalau kita tidak melawan bid'ah-bid'ah tadi. Ya, jadi jangan cuman bahas bid'ah Yunani, udah kuno itu, udah nggak ada yang bahas, tapi juga bahas bid'ah-bid'ah sekarang, bid'ah liberal, bid'ah Amerika sekarang, yang mereka semua tentunya melakukan propaganda. Terakhir, Al-Ma'mun ini kenapa bisa jadi Mu'tazilah? Harun ar-Rasyid bagus bapaknya, Ma'mun yang tidak bagus. Kenapa jadi Mu'tazilah Ma'mun? Karena Harun ar-Rasyid kecolongan. Beliau mengambil seorang gurunya ini bernama Abul Hudzail al-Allaf, orang Mu'tazilah, sangat cerdas orangnya. Jadi Ma'mun gurunya salah guru, Mu'tazili. Kemudian kakeknya dari ibunya adalah seorang namanya Ustadz Asis. Ini adalah orang ngaku jadi nabi. Nggak benar Ma'mun. Nah. Kemudian setelah itu saudara-saudara dari ibunya, ya, karena Khalifah Bani Abbas itu dekat dengan Turki, dengan bukan orang Arab. Khalifah Bani Abbas itu adalah orang Syiah, maka Ma'mun punya kecenderungan dengan Syiah. Beliau dikatakan ada Syiahnya. Kemudian dia juga suka baca tadi filsafat Yunani. Jadi lengkap semua hal yang membuat dia menyebarkan kesesatan Mu'tazilah dan terpengaruh dengan Mu'tazilah. Dan Ma'mun ini kemudian bertengkar dengan anak saudara kandungnya bernama Al-Amin. Terjadi peperangan untuk merebutkan kekuasaan Ma'mun dengan Al-Amin. Kemudian Ma'mun terakhir menghancurkan pemberontak tentara saudaranya Al-Amin, dan Ma'mun tidak langsung datang ke Baghdad.
tinggal di Khurasan terlebih dahulu, di situ bersama tadi yang kita sebutkan saudara-saudaranya yang Syiah tadi, yang Rafidhah, ya. Kemudian setelah itu belajar dulu 6 tahun nama mereka, baru pulang ke Baghdad. Jadi udah lengkap itu kerusakan daripada Al-Ma'mun. Nah ini juga menjadi pelajaran buat orang menjadi penguasa. Nah, kalau dia belajarnya jauh-jauh, dia nggak belajar agama yang benar, dia belajar di tempat yang tidak baik, dia akan pulang membawa pemikiran, kemudian memaksa orang mengikuti pemikirannya, dan akhirnya apa? Akhirnya akan merubah orang, dan dia akan menanggung dosa-dosanya. Allahu a'lam. Ini muqaddimah daripada kisah Imam Ahmad. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bicara tentang Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah, pemikirannya bagaimana, bicara tentang ilmu kalam itu apa, kemudian tentang mazhab Hambali secara umum dalam akidah itu bagaimana, dan seterusnya. Dan kita akan bicarakan guru-guru Imam Ahmad dan apa yang terjadi pada saat Imam Ahmad di penjara dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Demikian, wasallallahu wasallam wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.